Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu sudah ilfil dengan mantan. Tanda mantan akan minta balik duluan. Ya. Jadi kita mungkin pernah punya pengalaman, kita menginginkan sesuatu. Tetapi apa yang kita inginkan itu tidak bisa kita dapatkan pada waktu itu juga. Tertunda. Ya, baru kita dapatkan beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, dan ketika kita mendapatkannya, ya rasanya sudah biasa-biasa saja. Ya, contoh nih ya, saya dulu menginginkan kuliah di sebuah perguruan tinggi. Ya, lulus SMA tahun 96. Kemudian ikutlah UMPTN pada saat itu, namanya UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ketolak di tahun pertama itu. Daripada nganggur, coba masuk ke perguruan tinggi swasta, cari yang paling murah, dapat kuliah. Kuliahnya keren, biayanya murah. Kemudian tentu ketika menjalani perkuliahan sudah banyak nih kesibukan. Banyak kesibukan tapi tanpa saya sadari. Itu karena kuliahnya itu eksakta ya, teknik kan. Setiap hari itu kan belajarnya matematika, fisika, terus seperti itu. Jadi tanpa kita sadari kemampuan kita meningkat tuh. Nah, begitu masuk tahun selanjutnya, nah, teman-teman satu kos-kosan tuh, ayo kita coba UMPTN lagi. Ayolah coba iseng-iseng. Jadi sudah beda nih dengan tahun pertama yang pakai persiapan, ikut bimbingan tes segala macam kan. Tahun kedua ini sudah santai banget, sudah rileks banget. Dan juga nggak pengen-pengen banget juga karena kan di tempat kuliah juga temannya sudah banyak ya. Terus jadi ketua angkatan tahun 96 tuh di program studi itu ya. Tapi ya karena teman-teman ngajak, ayolah. Kebetulan kan pada saat itu biaya UMPTN-nya tidak mahal. Jadi bisalah ya dengan ya sedikit-sedikit tabungan mahasiswa tuh, untuk ikut iseng-iseng UMPTN lagi. Dan hasilnya keterima di tahun kedua. Ya, tanpa persiapan, tanpa bimbingan tes, saya cuma berpikir, oh mungkin ya. Karena selama kuliah di tahun pertama itu, karena kuliahnya teknik, hitung-hitungan terus ya, fisika, matematika, sehingga begitu tahun kedua itu kok ngerjakan soal-soal UMPTN itu rasanya gampang sekali. Keterima. Ya, jadilah kuliah double pada saat itu. Nah, padahal sudah tidak pengen-pengen banget, bahkan mungkin ya cuman iseng saja. Ya, malah keterima. Nah, kita mungkin banyak tuh yang punya pengalaman seperti itu. Saat kita amat sangat menginginkan sesuatu, belum bisa kita dapatkan. Ya, tetapi begitu kita sudah tidak terlalu menginginkannya, bahkan sudah ilfil, bahkan sudah hampir melupakannya, sesuatu yang kita inginkan itu kemudian datang kepada kita. Ya, termasuk juga mantan. Kita pengennya mantan balik hari ini kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya besok lah gitu kan pengennya. Tapi tidak bisa kita dapatkan. Apa yang membuat
dia tidak bisa kita dapatkan karena kita sangat menginginkannya. Ketika orang amat sangat menginginkan sesuatu, biasanya dia tidak akan mendapatkannya. Karena sesuatu yang amat sangat orang inginkan, itu justru biasanya sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Ya, sesuatu yang kemudian akan membuat dia menjadi lalai dari ibadahnya, lalai dari pendidikannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi kita amat sangat misal menginginkan untuk punya handphone yang terbaru. Duitnya sudah punya nih duitnya, pergi ke counter handphone atau cari toko online yang jualan handphone tadi, semuanya kosong. Duitnya ada. Kita minta dikabari, begitu barangnya ada. Nah, begitu handphonenya ada, barangnya ada, kita di WA misal oleh toko. Tapi itu sudah 2 bulan kemudian. Mungkin di saat kita sudah hampir lupa itu dengan handphone tadi. Ya kita tetap beli. Karena duitnya memang sudah ada dan mungkin handphone kita memang butuh peremajaan. Mungkin kita sudah berencana beli handphone yang merek lain aja lah. Tahu-tahu ada. Ya kita beli. Ya, tapi rasanya ketika kita mendapatkannya ya biasa-biasa saja. Ya, tidak seperti kalau kita mendapatkannya pada saat kita betul-betul menginginkannya. Kalau kita mendapatkannya pada saat kita betul-betul menginginkannya, ya seperti kita melihat anak-anak tuh ya, kalau dapat mainan baru, sampai lupa makan, ya lupa belajar, lupa mandi, tidak mau tidur, dan seterusnya. Nah, ketika orang dewasa juga begitu. Dia mendapatkan apa yang sangat dia inginkan, sampai lupa sholat, lupa makan, lupa kerja, ya, tidak tidur, dan seterusnya. Nah, maka itu yang membuat kenapa ketika kita sangat menginginkan mantan, maka itu bukan tanda-tanda mantan akan segera kembali. Tapi begitu kita sudah ilfil, kita sudah tidak tertarik atau tidak terlalu tertarik lagi lah dengan mantan. Ya, bahkan kita sudah hampir melupakannya karena berbagai kesibukan kita. Justru itu adalah pertanda bahwa mantan akan datang dan minta balik duluan. Ya. Jadi ya, manusia bisa menginginkan, sangat menginginkan sesuatu. Ya. Tetapi ketika sesuatu itu bukan yang terbaik untuknya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Atau dia akan mendapatkannya pada waktu yang tepat. Ketika sesuatu itu bisa memberikan manfaat untuknya. Ketika kita amat sangat menginginkan mantan kembali sekarang, sangat mungkin kalau dia balik, dia akan mengkhianati lagi. Tapi mantan sekarang sedang ditempa. Bersama orang ketiga, bersama selingkuhannya, mantan sedang ditempa untuk merasakan dikhianati, untuk merasakan cuman dimanfaatkan, untuk merasakan memiliki pasangan yang egois, suka bertengkar, dan seterusnya. Dengan cara itu, mantan akan belajar bersyukur dengan kehadiran kita. Ya, sehingga dia akan menyadari bahwa yang terbaik bagi dia justru kita yang pernah dia khianati. Maka ketika mantan kembali, ini sudah mantan dengan versi yang terbaru. Mantan yang sadar, mantan yang jauh lebih baik, dan mantan yang setia. Nah, maka kita diajarkan wa'asa antakrohu say'a wa huwa khairul lakum. Wa'asa antuhibbu say'a wa huwa sarul lakum.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kapan mantan akan kembali? Itu pertanyaan banyak orang yang berdoa agar mantannya kembali. Ketika mantan itu adalah yang terbaik untuk kita dunia akhirat, maka pada waktu itulah dia akan kembali. Ketika mantan sudah berubah menjadi seseorang yang akan memberikan manfaat untuk kita fid dunia wal akhirah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.